Tuhan, Yesus dia adalah pribadi yang setia, tetap memelihara kita sampai detik ini. Percayalah saudara, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terus beriman dan berharap kepadanya. Sebab hanya dia Yesus kekuatan dalam hidup kita. Kau Yesus kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan menjalani hidup ini. Kau kekuatan kami. Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup kami.
meninggalkan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan jatuh sampai terluka. Yesus kekuatan, kami mau nyatakan, kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami tidak akan dibiarkan. Kami kuat di dalam Kau Yesus. Yesus kekuatan, kami nyatakan lebih lagi, kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sebab Kau Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku, hanya Kau Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus kekuatan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kau kekuatan kami. Hanya Kau Yesus, sembah Dia, berikan hatimu padanya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, biar hanya Kau Yesus yang disembah diagungkan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, sebab hanya Kau Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami punya Yesus yang dahsyat luar biasa seperti Engkau. Dan benar Tuhan,
Hanya Engkaulah kekuatan kami di dalam hidup ini untuk kami menjalani setiap hari-hari kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan semua pergumulan kami, persoalan kami ke dalam tangan-Mu, di situ Tuhan Yesus akan bertindak bagi kami. Dan kami akan menang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan atas segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bangkitkan roh kami, berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan saat ini. Kami memuji bersorak, meninggikan Engkau Tuhan, biar kami boleh beroleh berkat kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, selesai kami dari ibadah kami Tuhan, kami memperoleh kekuatan, roh yang baru Tuhan, roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kami. Itu boleh memenangkan, menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, urapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, berkati setiap kami hamba-Hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi, kami percaya bahwa kami menang hari ini bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Kita percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kita di setiap waktu. Amin. Dia kekuatan kita. Dialah anugerah bagi kita. Yes. Haleluya. Kau perlindungan kami. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, padamu. Mari lompat saudara. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Dia Raja kita yang mulia saudara. Mari kita agungkan namanya lebih lagi. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah padamu. Haleluya. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah padamu. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya.
Pujilah Engkau ya Tuhan, Kau yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengenal kami. Kini
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan, buat nafas yang Kau berikan, hingga kami boleh mengucap syukur lewat pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, urapi Tuhan, bahkan beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Kita sudah belajar firman Tuhan selama 3 minggu terakhir ini mengenai pribadi Marta, Lazarus, Maria secara terpisah ya, sendiri-sendiri begitu. Nah, di minggu ini kita akan belajar bersama-sama kisah keluarga ini, yaitu Maria, Marta, Lazarus, dan juga Yudas yang hadir di dalam peristiwa ini. Ya, kita akan buka di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop Yesus diurapi di Betania. Ya. Ayat 1, Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ya, Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8 katakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, di ayat pertama tadi yang telah kita baca dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi, ya, Yesus diurapi ini terjadi, Yesus diurapi di Betania ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Dan Yesus bersama para muridnya pergi ke Betania, tempat kediaman Lazarus yang dibangkitkan. Di ayat kedua dikatakan ada perjamuan makan, ya, untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan uniknya dikatakan bahwa Marta melayani Yesus, ya. Tampaknya Marta memang tipe wanita yang suka melayani dan ringan tangan. Nah, uniknya lagi, kali ini Yesus tidak menegur Marta, sekalipun ia melayani Yesus. Kalau Yesus tidak menegur Marta, ya, artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa Marta mungkin telah berubah. Ya. Ia tahu kapan melayani Yesus dan ia tahu kapan ia harus duduk diam dekat Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Di sini kita perlu belajar bahwa teguran Yesus kepada Marta tidak dilakukan 2 kali. Demikian juga kita. Tidak perlu ditegur berkali-kali baru bertobat. Katakan amin. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dan ketika mereka makan, disebutkan bahwa Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus itu juga bersama-sama dengan Yesus, ya, yang sedang makan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Lazarus bukanlah semata-mata hanya kebangkitan sementara saja, ya. Namun setelah kebangkitan Lazarus sampai kemudian Yesus datang kembali ke Betania, ada jeda waktu selama beberapa bulan. Bahkan Lazarus hidup, ya, sampai 30 tahun lagi, ya. Karena kebangkitan Lazarus ini, maka banyak orang-orang Yahudi yang juga percaya kepada Yesus. Hal yang luar biasa yang telah saya sampaikan pada minggu sebelumnya adalah ketika Maria mengambil minyak narwastu murni seharga hampir 1 tahun gajinya. Ini adalah minyak yang mahal harganya. Ketika bau harum yang tercium di seluruh rumah, hati yang busuk yaitu Yudas Iskariot tidak tahan dengan harumnya minyak ini. Ya. Yudas yang melihat bahwa nilai minyak yang sangat mahal ini hanya dibuang begitu saja, maka Yudas segera menegur dan mengoreksi apa yang dilakukan oleh Maria.
Kalau kita melihat tadi ya, kalimat yang dilontarkan oleh Yudas, kelihatannya baik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tampaknya baik. Ya, karena Yudas berkata di dalam Yohanes 12 ayat 5 dikatakan begini, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan," perhatikan, "uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Bukankah hal yang baik kalau kita perhatikan orang miskin? Bukankah hal yang baik kalau uang yang besar ini tidak dihambur-hamburkan dan lenyap dalam waktu sekejap saja? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun yang berada, yang menjadi kesalahan dari Yudas bukanlah keinginannya untuk memberikan uangnya bagi orang miskin. Yang menjadi kesalahan daripada Yudas Iskariot adalah karena ia punya motivasi yang jahat dan licik, yaitu apa? Untuk mencuri uang yang dipegangnya. Sebagai bendahara, Yudas memiliki kuasa untuk menerima dan mengeluarkan uang. Dan kuasa inilah yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Ia curi uang yang dipegangnya. Dan pastilah uang yang dipegangnya ini sangat banyak. Ya, kenapa saya katakan sangat banyak? Karena kalau kita ingat bahwa pelayanan Tuhan Yesus merupakan pelayanan yang begitu tenar dan terkenal di masa itu. Dan juga didukung oleh orang-orang kaya seperti yang ada dalam Lukas 8 ayat 3. Ya, Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya. Dari Yudas Iskariot ini kita harus belajar bahwa menyampaikan pendapat, melakukan tindakan, kegiatan atau bahkan pelayanan sekalipun, kalau didasari pada motivasi yang salah, maka semua tindakan yang kita lakukan menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya ulangi. Ya. Dari Yudas kita harus belajar bahwa menyampaikan pendapat, melakukan tindakan, kegiatan atau bahkan pelayanan sekalipun, kalau didasari pada motivasi yang salah, maka semua tindakan yang kita lakukan menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, manusia mungkin saja memuji kita karena kita tampak begitu dermawan ketika kita memberi uang atau donasi atau makanan pada orang miskin. Namun kalau kita melakukannya untuk popularitas nama diri kita, maka tindakan kita mungkin mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Namun tindakan kita tidak akan diterima sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam kisah yang tadi kita baca ada hal yang cukup aneh. Mengapa penulis kitab ini yaitu Yohanes menyampaikan bahwa Yudas sama sekali tidak mempedulikan orang miskin? Ya, karena motivasi Yudas adalah ingin mencuri uang yang dipegangnya. Sementara Yesus justru diam saja. Padahal ya, Yesus pasti mengetahui perihal Yudas yang mencuri uang yang dipegangnya. Bukankah hal ini hal yang aneh? Mengapa Yesus tidak menegur Yudas? Apakah Yudas pernah ditegur oleh Yesus sebelumnya? Ya, di sini Yohanes menulis. Jelas dia menulis bahwa di ayat yang ke-6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi di sini Yohanes tidak menulis bahwa Yesus menegur. Kita melihat bahwa murid-murid Yesus pernah ditegur atau dikoreksi oleh Yesus. Misalnya ketika para murid mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka, Yesus menegur dan mengoreksi mereka. Petrus pernah ditegur dengan sangat keras karena tidak ingin Yesus menderita. Bahkan kepada Petrus dikatakan di Matius 16 ayat 23 gini ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 23 ini adalah perkataan yang sangat keras bagi Petrus. Dan Petrus juga pernah diberikan peringatan bahwa ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Siapa lagi murid Yesus yang pernah ditegur? Yakobus dan Yohanes juga pernah ditegur karena mereka ingin menghukum orang-orang Samaria dengan api dari langit, seperti yang dikatakan di Lukas 9 ayat 54 sampai 55. Lukas 9 ayat 54 sampai 55. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita melihat bahwa hal yang biasa bagi Yesus menegur murid-muridnya,
maka kita harus asumsikan bahwa Yesus juga pernah menegur Yudas, sekalipun tidak dicatat di dalam Alkitab. Dalam peristiwa yang lain, Yesus juga pernah menegur Yudas ketika sedang makan Paskah, yang dicatat di dalam Matius 26 ayat 20-22. Saya bacakan ya. Matius 26 ayat 20-22. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku, ketika makan Paskah, Yudas ada bersama Yesus dan Yesus mengatakan bahwa ada seorang di antara mereka yang akan menyerahkannya. Namun, sayangnya Yudas bahkan menyangkalnya. Perkataan Yudas menyangkal Yesus dikatakan di ayatnya yang ke-25, di dalam Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Jadi kalau kita melihat ayat di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa pastilah Yesus juga sudah pernah menegur Yudas perihal uang yang dipegangnya. Sekalipun sekali lagi hal itu tidak dicatat di Alkitab. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika Yudas menegur Maria yang mengurapi Yesus, Yesus tidak menegur Yudas mengenai motivasinya untuk mencuri uang yang dipegangnya? Hal ini pastilah karena Yesus tidak lagi menegur Yudas, sehingga Yesus tidak lagi mempedulikan dan menganggap Yudas lagi. Dari sini kita belajar pelajaran yang sangat berarti bahwa kita harus bersyukur kalau kita mendapatkan teguran dari Tuhan. Katakan amin. Itu artinya apa? Artinya kita masih dipedulikan, kita masih dianggapnya sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ditegur lagi, ini justru membahayakan bagi diri kita. Kita tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 katakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari kisah ini kita perlu belajar banyak hal dari 4 pribadi yang diceritakan dalam kisah ini. Apa saja yang kita bisa dapat? Yang pertama, dari Marta kita belajar. Marta bertobat ketika ditegur oleh Yesus, dan karena itulah ia mampu membagi waktu dengan baik. Kapan ia melayani dan kapan ia duduk dekat kaki Yesus. Dari Marta kita juga belajar bahwa Marta tidak marah dan tidak sakit hati dengan teguran Yesus yang pernah Yesus sampaikan, sekalipun itu di depan orang banyak. Ini merupakan titik tolak dari seorang Marta, justru untuk bertobat dan bukannya berardu argumen dengan mengatakan bahwa seharusnya Yesus engkau tidak menegur saat banyak orang. Justru saatnya harusnya engkau menegur saat tidak banyak orang. Marta tidak berdebat, Marta tidak adu argumen, melainkan ia langsung mengkoreksi dirinya dan bertobat. Tentu demikian juga dengan kita. Kalau ditegur hendaknya langsung mengkoreksi diri. Ya, bukannya membuat benteng pertahanan. Kita buat bangun tembok ya untuk beradu argumen. Itu dari Marta. Dari Lazarus kita belajar. Lazarus tampaknya adalah seorang pria yang tenang, tidak banyak berkata-kata, dan ketika ia dibangkitkan oleh Yesus dan banyak orang yang kemudian ingin membunuhnya, maka Lazarus tahu bahwa hidupnya adalah sebuah misi yang harus ia jalani untuk menyampaikan apa? Kabar baik. Kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, Lazarus harus menjaga hidupnya agar berdampak bagi Kristus. Demikian juga dengan diri kita. Bahwa selama kita hidup, kita memiliki misi seperti Lazarus, yaitu menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, menurut sejarah dari Eastern Orthodox Church, ya, dari Eastern Orthodox Church, Lazarus itu datang ke Siprus dan bergabung dengan Barnabas dan Paulus. Lazarus menjadi bishop atau penatua di Kition atau Larnaca dan mati di sana. Maka kita belajar dari Lazarus bahwa kesempatan kedua, ya, yang diberikan, yang dimiliki oleh Lazarus, digunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita juga harus kita gunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Dari Maria kita belajar. Sekalipun Maria ditegur oleh murid Yesus, ia tetap apa? Diam, tidak membela. Ia tetap fokus dengan apa yang dikerjakan untuk Tuhan, yaitu apa? Memberi yang terbaik dari hartanya. Sebagai seorang wanita, yaitu minyak wangi untuk Yesus. Kita pun patut meniru Maria, fokus pada Tuhan dan bukan komentar buruk orang terhadap diri kita.
yang justru menjatuhkan iman kita. Teruslah maju dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Dan yang terakhir, dari Yudas kita belajar. Kalau kita sudah ditegur oleh Tuhan Yesus, segeralah bertobat, saudaraku. Jangan membuat alibi, bahkan juga argumen-argumen. Karena akan tiba saatnya seseorang yang telah ditegur berkali-kali kalau tidak akan bertobat lagi. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah tumpul. Janganlah kita memiliki motivasi yang keliru di dalam pelayanan, seperti yang Yudas Iskariot lah kerjakan. Kalau Yudas mengatasnamakan orang miskin untuk bisa mencuri uang, maka di zaman sekarang pun hal-hal ini sering terjadi terhadap orang-orang miskin. Ya, terkadang orang-orang miskin digunakan untuk mengumpulkan sumbangan dari jemaat-jemaat yang kaya, dan sebagian besar dana yang terkumpul ternyata tidak untuk orang miskin semuanya. Ini adalah tindakan yang keliru yang dilakukan persis seperti Yudas Iskariot. Artinya apa? Kita harus melayani. Belajar dari Yudas, kita harus melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan kita harum dan diterima di hadapannya. Amin. Mari kita imani, mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan kita mau belajar dari 4 pribadi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami belajar dari Marta, Tuhan, untuk membagi waktu kami, tahu kapan kami harus melayani dan kapan kami harus duduk dekat kaki Engkau. Tuhan, kami juga belajar dari Marta untuk tidak berdekat dan juga adu argumen ketika kami ditegur. Kami harus langsung mengoreksi diri dan kami bertobat. Dari Lazarus kami belajar bahwa kami hidup memiliki sebuah tujuan. Ketika kesempatan demi kesempatan diberikan, kami memiliki hidup yang penuh misi, menyampaikan kabar baik kepada orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari Maria kami belajar bahwa kami fokus hanya pada Yesus, bukan pada komentar buruk orang lain yang justru menjatuhkan iman kami. Kami mau terus maju dalam pelayanan kami. Dan terakhir kami belajar dari Yudas, bahwa kami tidak mau menjadi orang yang tumpul hati nuraninya karena kami tidak mendengarkan teguran, dan kami justru tidak bertobat, malah membuat alibi dan beradu argumen. Bapa yang baik, kami belajar dari Yudas juga bahwa kami harus memiliki motivasi yang benar ketika ada di hadapan Tuhan, ketika melayani. Apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Engkau, itu adalah dalam motivasi yang benar dan tidak keliru. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.